Kita berjumpa lagi dalam Manarema hari ini. Saya percaya kita semua bersuka cita menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa melalui acara Manarema hari ini. Kami percaya bahwa kami perlu firman Tuhan sebagai makanan kami Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya Manarema hari ini boleh menguatkan seluruh jemaat, dan kami percaya akan memuaskan dahaga akan roh dan jiwa kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada kesempatan Manarema pada hari ini, saya akan membahas satu topik yang saya beri judul mengalami terobosan hidup. Sekali lagi, mengalami terobosan hidup. Nah saudara, untuk bisa mengalami terobosan hidup, paling tidak kita harus melakukan 3 hal. Jadi setiap orang yang ingin mengalami terobosan hidup harus melakukan 3 hal. Hal yang pertama, kita harus mempunyai keberanian untuk menerobos. Itu hal yang pertama. Kita harus mempunyai keberanian untuk menerobos. Nah saudara, berani untuk memulai, berani untuk bertindak. Selama kita tidak berani memulai dan tidak berani bertindak, tidak akan pernah terjadi terobosan hidup yang kita lakukan. Kita akan tetap seperti ini, biasa-biasa saja, pada tingkat average, tingkat rata-rata seperti orang kebanyakan. Karena kita tidak berani untuk memulai, tidak berani bertindak, tidak berani untuk membuat terobosan hidup, saudara. Firman Allah mengatakan dalam Yakobus, di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perhatikan, tidak cukup kita menjadi orang beriman yang memiliki iman saja. Tidak cukup saudara. Memang kita memiliki iman, kita percaya pada Tuhan, tidak cukup. Bahkan dikatakan di sini, kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman adalah mati. Tetap iman itu kita punya dan harus kita berani untuk bertindak lanjut, untuk melangkah sesuai dengan iman kita. Jadi harus berani untuk melakukan terobosan. Bahkan ayat ini diulangi lagi sampai 2 kali, sampai jadi dalam satu ini ada 3 kali dikatakan mengenai iman yang tidak boleh hanya iman saja tapi harus sesuai perbuatan. Di dalam ayat yang ke-20 diulangi lagi yang kedua dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Perhatikan baik-baik, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau tadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, sekarang iman tanpa perbuatan adalah kosong. Apa artinya iman itu kosong? Sama saja dengan tidak punya iman. Kalau iman tidak pernah kita tindak lanjuti dengan melangkah, sama saja kita tidak beriman, saudara. Iman itu adalah kosong. Kemudian ditegaskan lagi dengan ayat yang ketiga, diulangi lagi dalam Yakobus 2 ayat 26, dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi diandaikan saudara, kalau kita ini punya iman saja tanpa perbuatan seperti tubuh yang tanpa roh. Bayangkan saudara, betapa pentingnya kita melakukan tindakan iman. Betapa pentingnya kita berani untuk memulai menerobos. Jadi itu langkah pertama. Saudara ingin mendapatkan terobosan hidup, berani melangkah, berani memulai, punya keberanian untuk menerobos, buat gebrakan-gebrakan saudara. Maka kami percaya saudara akan mengalami terobosan hidup. Hal yang kedua saudara, agar kita mengalami terobosan hidup, yaitu tidak membiarkan pikiran kita membatasi kita. Itu penting sekali. Tidak membiarkan pikiran kita ini membatasi kita. Jangan pernah berkata saya tidak bisa. Jangan pernah berkata saya tidak mampu. Jangan pernah juga berkata saya tidak mungkin melakukan itu. Jangan juga berkata saya tidak akan pernah menjadi seperti itu. Ini adalah orang-orang yang membatasi hidupnya dengan pikirannya, sehingga orang ini tidak bisa berubah.
tidak mengalami terobosan hidup, saudara. Amsal 23 ayat yang ke-7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, saudara. Nah, di dalam King James Version ini lebih baik lagi terjemahannya, dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Artinya, sebab sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi dia akan menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Kalau saudara katakan, saya tidak akan bisa, maka saudara tidak akan bisa. Tidak akan ada usaha saudara untuk melakukan. Kalau kau berpikir, saya tidak mampu, maka saudara tidak akan mampu. Kalau saudara berpikir, saya tidak mungkin, maka saudara tidak akan mungkin melakukan itu. Kalau saya katakan, saya tidak akan pernah menjadi seperti orang itu, engkau tidak akan pernah menjadi seperti orang itu. Karena pikiranmu itu membatasi dirimu, saudara. Ingat baik-baik, saudara, dalam sebuah ilustrasi mengenai anak gajah. Ingat, saudara, ketika dia berusia masih kecil, masih bayi gajah, maka kakinya dirantai dengan rantai besi, lalu diikat dengan patok, ditancapkan di tanah sedalam 75 cm. Ketika anak gajah ini mencoba untuk menarik rantai ini supaya mencabut patok itu, dia usaha bagaimanapun tidak bisa. Dan ini berlangsung terus. Anak gajah ini bertumbuh, bertambah besar, dan rantai gelangnya itu harus digantikan karena kakinya bertambah besar, gelangnya juga diganti, dengan rantainya juga diganti, tapi patoknya sama, hanya ditancapkan 75 cm. Dan anehnya, saudara, ketika gajah ini sudah dewasa, dengan rantai yang sudah diganti, pergelangannya yang lebih besar, tetapi patoknya hanya sedalam 75 cm, tidak pernah berubah dari kecil sampai besar. Gajah ini tidak pernah berusaha untuk menarik rantai ini kembali. Karena waktu kecil dia berusaha berkali-kali untuk menarik rantai dan dia gagal. Dan dia berpikir sama, sekarang pun saya juga akan gagal kalau saya menarik rantai ini, dan patok tidak akan terlepas. Padahal kalau dia mau sekali sentak, maka patok itu akan terlepas. Kenapa demikian, saudara? Karena pikirannya masih membatasi dirinya, sehingga tidak ada terjadi perubahan hidup, saudara. Itu sebabnya, saudara, orang yang mau berpikir yang untuk bisa maju, saudara, dia akan maju, saudara. Saudara perhatikan baik-baik tentang Walt Disney. Saudara tahu Walt Disney pada mulanya dia mengimpikan sebuah taman bermain, sebuah taman rekreasi, saudara. Dia bermimpi saja dia ingin membuat sebuah taman bermain yang indah dengan tokoh-tokoh karakter tertentu, kemudian taman rekreasi yang indah sekali dengan taman untuk petualangan, hanya melalui keinginan pikiran-pikiran untuk membuat itu. Dan dia lakukan dan akhirnya jadi. Kalau saudara perhatikan, Disneyland itu yang pertama kali ada di Anaheim, California. Itu kira-kira letaknya 28 mil dari kota Los Angeles, saudara. Itu adalah Disneyland pertama yang dibangun oleh Walt Disney. Disneyland ini menempati cuma tanah seluas 206 hektar saja, dan ada 2 taman tematik, ya ada temanya, yaitu Disneyland Park, ya taman atau kebun Disneyland, dan Disney California Adventure, petualangan Disney, ya di California, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, taman bermain ini yang pertama kali begitu sangat luar biasa dan sangat terkenal, saudara. Sehingga akhirnya kemudian banyak negara-negara yang meniru impian dari Walt Disney ini, sehingga muncullah Tokyo Disneyland. Kemudian kalau saudara perhatikan di situ muncul lagi Hong Kong Disneyland, muncul lagi Prancis Disneyland. Disneyland dibuat di mana-mana, bukan cuma di Amerika, dibuat juga di Tokyo, dibuat juga di Prancis, dibuat di Hong Kong. Bermula dari impian, dari pikiran-pikiran Walt Disney yang besar, yang dia realisasikan. Dia berani untuk bertindak, saudara. Akhirnya terbentuklah yang namanya Disneyland ini.
Kalau sudah pergi ke kawasan rekreasi di Smyrna ini, maka saudara akan mendapatkan berbagai macam hiburan di situ. Ada Adventureland, ada Fantasyland, ada Tomorrowland, ada Mickey Towns, ada New Orleans Square, ada Main Street USA, ada Critter Country. Banyak sekali saudara macamnya taman rekreasi itu, bermacam-macam hiburan di sana dan menjadi terkenal. Karena apa saudara? Karena Walt Disney tidak membiarkan pikirannya membatasi dia. Justru dia bertindak dengan pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang baru. Maka terwujudlah impiannya. Nah, yang ketiga untuk mengalami terobosan hidup adalah kita harus bertindak melebihi orang biasa. Orang-orang yang mengalami terobosan hidup, yang membuat terobosan hidup itu sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa. Bukan orang-orang biasa. Karena dia berani untuk membuat terobosan hidup saudara. Matius 5 ayat 41 katakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya mau tanya saudara, mereka meminta saudara berjalan berapa mil? Sejauh 1 mil. Memaksa saudara berjalan sejauh 1 mil. Tapi saudara lakukan berapa mil? 2 mil. Jadi ada ekstra mil. Inilah yang membedakan saudara bertindak menjadi orang-orang yang lebih dari orang biasa. Bertindak menjadi orang yang luar biasa. Nah, perbedaan ekstra mil ini yang menjadikan saudara orang luar biasa. Kalau orang meminta 1 mil, saudara berjalan 1 mil, itu orang biasa. Tapi kalau orang meminta berjalan 1 mil, saudara berjalan 2 mil, itu orang-orang yang luar biasa. Jadi, sebagai karyawan misalnya saudara, bagaimana menjadi orang-orang membuat terobosan hidup? Menjadi orang-orang luar biasa. Gampang saja saudara. Yang pertama, datanglah lebih awal. Yang kedua, pulang paling akhir. Yang ketiga, hasil paling banyak. Lakukan 3 hal ini, maka tidak ada seorang bos pun yang tidak menyayangi saudara. Berarti engkau datang lebih awal. Sebelum karyawan lain datang, engkau datang lebih dahulu. Pulang paling akhir, engkau tidak perhitungan waktu. Orang lain mungkin menghitung, jam kerja sampai jam 5, tapi engkau menyelesaikan pekerjaanmu. Mungkin engkau agak terlambat setengah jam mungkin. Tapi engkau tidak perhitungan. Ada sense of belonging. Ada rasa memiliki perusahaan. Dan kemudian ternyata ketika akhir bulan di total, engkau menghasilkan lebih banyak dari mereka semuanya. Maka saya percaya karir saudara akan cepat menanjak. Saya percaya majikan saudara akan menyayangi saudara. Jadi ada banyak menjadi orang-orang luar biasa saudara. Kalau misalnya satu kantor korupsi, mungkin katanya korupsi berjemaah, rame-rame, saudara harus menjadi satu-satunya orang yang tidak berbuat korupsi. Itu orang yang luar biasa. Satu-satunya orang yang tidak berbuat korupsi, karena firman Allah menentang itu. Engkau menjadi orang benar satu-satunya. Itu orang yang membuat terobosan hidup. Orang yang luar biasa. Ingat saudara, 3 hal untuk membuat dan mengalami terobosan hidup. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian untuk menerobos. Dan yang kedua, jangan biarkan pikiran kita membatasi kita. Dan yang ketiga, kita harus bertindak melebihi orang biasa. Menjadi orang-orang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan mana rema hari ini. Kami percaya firman ini yang singkat ini boleh menguatkan setiap jemaat agar mereka tidak berputus asa. Mereka mulai berpikir untuk bisa membuat terobosan dalam hidup mereka menjadi hidup yang lebih baik. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, terutama dalam masa era pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan, sertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.